Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya Zainal Arifin, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang, akan mempresentasikan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, disingkat PHIWM, tentang lingkungan hidup. Tugas ini untuk tugas mata kuliah pemikiran ideologi Muhammadiyah. Dosen pengempu Dr. Hasan Asari Ulamai, MAG, dan Dr. Agus Miswanto, MA. Pertama-tama, pendahuluan tentang sekumit. Muhammadiyah memiliki kekayaan hasanah ideologi yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk diselami. Namun banyak warganya justru abai pada manhaj organisasi yang menjadi cita-cita bersama ini. Sesuai risalah Nabi, Muhammadiyah bertekad melahirkan pribadi paripurna dan berkarakter puji, serta mampu menjadi teladan dan mewarnai kehidupan. Pada Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 1992, dirumuskanlah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang memberi panduan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara, melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. PHIWM adalah seperangkap nilai dan norma yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola tingkah laku warga perserikatan dalam menjalani kehidupan, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, salah satu ayat Al-Quran yang menjadi acuan atau pedoman dalam melestarikan lingkungan hidup antara lain yaitu surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dan dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, isi kehidupan dalam melestarikan lingkungan di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ada 6 poin. Yang pertama, lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah yang Allah yang harus diolah, dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak. Yang kedua, setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, berkewajiban untuk melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumber daya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini. Yang ketiga, setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah, dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan.
Yang keempat, memasyarakatkan dan mempraktekkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalehan. Yang kelima, melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksploitasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan. Lalu yang keenam, melakukan kerjasama dan aksi-aksi praktis dengan berbagai pihak, baik perseorangan maupun kolektif, untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup, serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, langkah-langkah konkret Muhammadiyah dalam melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, melakukan kajian lingkungan hidup secara objektif, menyeluruh, dan berkeadilan. Maka seorang Muhammadiyah sudah banyak menganjurkan atau menyarankan kepada pemerintah maupun daerah, pemerintah pusat maupun daerah, tentang kebijakan-kebijakan tentang lingkungan hidup. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan dakwah lingkungan kepada masyarakat. Bahkan dibikinlah suatu lembaga majelis lingkungan hidup yang mengajarkan atau mendidik serta mendakwahkan tentang lingkungan di Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, melakukan advokasi kepada masyarakat, mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam rangka implementasi kebijakan dalam hal lingkungan. Lalu yang keempat, menjalin kerjasama serta bersinergi dengan majelis atau lembaga internal maupun di luar Muhammadiyah dalam rangka pengembangan dan berkelanjutan dalam lingkungan hidup. Seperti misalkan contoh di satu sekolah di Aum yang dimiliki oleh Muhammadiyah telah bekerja sama tentang program sedekah sampah untuk sampah ini supaya bisa menjadi menjadi suatu wadah bahwa sampah ini di lingkungan sekolah bisa dikumpulkan lalu dimanfaatkan bekerja sama dengan pihak lain, yaitu misalkan bank sampah nasional. Lalu sampah itu bisa membantu kebijakan-kebijakan sekolah dalam hal membantu SPP anak-anak atau yang lain sebagainya. Itu bukti nyata Muhammadiyah dalam melestarikan lingkungan, baik di lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari dalam langkah-langkah Muhammadiyah yang tersebut di atas diharapkan dapat terwujudnya kesadaran, kepedulian, dan perilaku ramah lingkungan warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga menjadi tanggung jawab manusia dalam melestarikan bumi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.